Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa bi ulumil amin. Amin. Di antara cara bersyukur adalah mengagungkan nikmat meskipun itu kecil, demi memandang keagungan Sang Pemberi nikmat. Hidup di dalam hidup dunia ini harus ada yang kita lakukan, karena setiap hari kita tidak akan lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang wajib kita lakukan setiap hari? Setiap hari kita harus bersyukur. Jadi setiap hari ternyata kita harus bersyukur. Setiap saat, karena ada nikmat yang kita tidak tahu yang Allah simpan. Hari mulai bangun dari setiap waktu ketemu waktu, saat ketemu saat, itu semua dari penuhi nikmat Allah. Itulah semua makhluk ini memuja-muja Allah dan memang melihat kebesaran Allah, bukan naik. Orang kalau sudah bertuhan sama Allah, senang sudah, dia tidak mikir kemana-mana lagi, nyaman. Sampai sama kemiskinan, sama tidak makan, sama sakit, dan dilihat orang itu sakit, kekurangan, mereka tidak melihat itu sudah. Malah mereka melihat berubah, jadi nikmat itu. Kenapa? Karena memang sudah ada ilmunya, ininya, mindsetnya benar. Seperti orang ahli maksiat, mereka melihat maksiat itu kenikmatan. Tapi coba, hanya orang yang pintar-pintar, oh maksiat, ini bukan kenikmatan. Padahal nafsu senang di situ, segala senang. Tapi orang-orang yang dapat hidayah, ada cahaya, mereka tidak melihat benar. Nah itulah, kalau kita melihat sesuatu yang Rasulullah tidak senang, kita senang, ini kenapa? Ada apa di pikiran kita? Ada apa di jiwa kita? Jikalau kita sudah menyenangi sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulullah, dan tidak mengerti dengan sesuatu yang di sana penuh hikmah dan penuh nikmat, seperti musibah dan ujian-ujian yang dialami oleh penduduk dunia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang dapat hidayah. Amin. Hidup di dunia ini memang dapat berkah. Amin. Dan terus cahaya kehidupan ini mencahayai kita. Amin. Sampai kita mendapatkan kehidupan yang hak, yang abadi di sisi Allah. Amin. Amin. Nah, jadi kita disuruh bersyukur hidup setiap hari. Setiap saat kita harus bersyukur. Setiap saat, ya Allah, banyak bersyukur. Wa qalilun min ibadi syakur. Tapi Allah bilang banyak, sedikit sekali hamba dunia bersyukur. Padahal nikmat ada segala. Kita di kehidupan kita ini di atas Nabi Muhammad semuanya ada. Nabi Muhammad ini tidak punya harta apa. Tidak ada warisan. Kita masih mewariskan ada karena Nabi Muhammad. Ini ya. Tapi kita tidak bersyukur. Ya Allah. Ini kekasih Allah. Dia mau kasih tahu ini dunia harganya murah. Bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah mau istana, sebentar saja istana datang. Tapi mau memberitahu umatnya supaya umatnya mikirnya benar, supaya bisa bersyukur. Nah, di antara cara kita bersyukur, karena bersyukur ini memang kewajiban kita. Sudah mulai detik ini kita harus berpikir, bukan sholat 5 waktu saja yang wajib. Wajib bersyukur. Tidak punya rumah saya, Beb, wajib bersyukur. Tidak punya kerjaan, belum punya kerjaan, bersyukur. Banyak nikmat ini tidak hitung. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat yang datang kepada dirimu, kau tidak bisa berhitung.
Bagaimana nanti di akhirat ditanyakan kau tidak pernah bersyukur dulu hidup di dunia. Alhamdulillah. Nah ini setiap hari mulai detik ini. Sudah ingat sama syukur kita harus. Itu jadi ibadah kita. Dan itu kita takut satu hari tidak bersyukur, namanya satu hari sudah tak bermaksiat kita sama Allah. Karena tidak bersyukur, setiap saat kita mesti bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada melihat ini sedikit, ada melihat ini sedikit, ada melihat kekurangan punya, cepat-cepat bersyukur. Alhamdulillah, aku dah begitu. Alhamdulillah, Allah memberi nikmat sama aku begini. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur. Oh, kalau sudah bisa bersyukur begini, ini amalan diamalkan oleh para wali-wali Allah, oleh Nabi Muhammad diajarkan. La in syakartum la azidannakum. Allah bilang kalau kau sudah bersyukur seperti ini, nah Allah akan tambah nikmat hidup kita. Nikmat itu belum tentu kaya nikmat. Ada makanan, makan daging, ini segalanya. Nah coba makan, nikmat itu. Mau Allah belum kasih. Dikasih rezeki daging, dikasih rezeki kambing, dikasih rezeki makanan enak, tapi dia tidak bisa makannya, atau dia tidak bisa menikmatinya. Apa gunanya rezeki ini? Tapi ada orang subhanallah, tak banyak nasi, cuma Allah kasih nasi kuning aja sama telur. Ditanya gimana makan tadi? Oh nikmatnya peringatan juga. Nah ini orang dapat nikmat. Jadi nikmat Allah luas banget, nggak bisa dibilang dengan banyaknya. Kadang-kadang sedikit tak tahu aja nikmat, kadang-kadang banyak tak tahu bencana. Alhamdulillah, nah mata kita harus benar-benar jangan sampai sihir dunia ini menutup mata kita sehingga tidak bisa melihat yang mana nikmat, yang mana ini tidak tahu. Akhirnya yang kita lihat cuma yang besar-besar saja, yang kecil-kecil tak tahunya inilah pembawa nikmat. Yang kecil-kecil tidak ada bau, hancur itu kursi. Kecil-kecil saja, tak baunya mempunyai fungsi yang dahsyat. Nah kita cuma bisa lihat yang besar. Kalau yang besar itu nikmat. La ilaha illallah. Maka dari itu di antara cara kita bersyukur, walaupun meskipun itu kecil, walaupun kecil-kecil saja kita syukuri semuanya. Malam yashkur bigalil, mayaji'ul kathir. Kalau yang tak bisa bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, tak bakal datang yang banyak-banyak. Dulu Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari sedekah berton-ton beras, makan. Jadi dapurnya ada dua, dapur untuk rumah, dapur untuk tamu. Suatu saat, subhanallah, ada perempuan masak makanan, antar ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim lagi di dekat jendela kebenaran. Yang jaga rumah bilang, kenapa? Tolong saya mau berikan makanan sama Syekh Abu Bakar bin Salim, mengisi makanan. Sudah titip sama saya saja, Pak, saya mau langsung tangan dia. Ini perempuan pengen langsung ngasih ke tangan Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia bilang, ini baru sedekah satu piring, hebohnya satu dunia, dia bilang. Minta ketemu, minta ini. Satu piring, ini Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari. Jamu, tamu, ribuan tamu. Kasih makan setiap hari, tak pernah begini. Dia bilang, ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Jangan kesini saya turun ke bawah. Dia bilang, ya Syekh, saya masak untuk engkau. Oh terima kasih, Masya Allah. Ibu ini bikin repot, ibu aja. Saya senang. Oh ditaruh di atas kepala. Bukan menyembah orang itu, kita disuruh terima kasih. Ada. Kalau ada orang berbuat baik, oh kita bilang, biasa aja aku. Aku tak mau dijajah dengan satu piring. Bukan masalah satu piring ini. Ada. Kita kondangan, oh gimana? Masya Allah, alhamdulillah dijamu anak pemain, mudah-mudahan Allah balas engkau. Jadi ini ada, kita lahir saja sudah ditampung pakai tangan manusia, tidak bisa kita hidup. Hidup ini kita saling membutuhkan. Nah, akhirnya Syekh Wadid terima kasih, sudah terima kasih pulang ke Wadid. Jangan begitu pulang. Man lam yashkur bi qalil ma yajil katsir. Yang banyak itu datang gara-gara syukur dengan sedikit itu. Kalau datang yang sedikit kita syukur, nanti datang yang banyak. Itulah rezeki.
apapun nikmat yang kita dapatkan datang yang sedikit, kita syukuri, nanti yang banyak nanti datang. Inilah ujian hidup kita. Dari mulai langkah pertama, tangganya begitu dulu. Dapat sedikit lagi nikmat, terus kita syukuri, oh tambah nanti. Bertambah nikmat. Arti bertambah nikmat mungkin tidak banyak, tapi nikmat. Mungkin tidak banyak, tapi bikin senang keluarga. Mungkin tidak banyak, tapi bikin makmur hidup. Oh, nikmat. Senang orangnya, sampai tidak mau lagi. Disuruhnya yang ada nih sudah enak. Oh, saking nikmatnya. Karena sudah bisa bersyukur. Yang senang ini orang bersyukur juga. Kalau sudah Allah ngasih sifat kita setiap hari bisa bersyukur. Pagi-pagi sudah bersyukur. Lihat di sini, di wirid latif ini. Sudah diajarkan kita untuk bersyukur. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, alhamdulillah, fina amahu, wal qadri ma'alida, alhamdulillah, bacaan-bacaan ini mengajarkan kita untuk bersyukur. Pagi-pagi sudah bersyukur juga. Setiap hari sudah. Ya, bangun tidur, ada apa. Banyak-banyak bersyukur. Setiap habis makan, setiap minum, alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Senang hidup kita. Kalau mau menyenangkan diri nih, banyak bersyukur. Tapi kalau sudah banyak berhayal, bikin susah diri kita. Demi memandang keagungan tentang pemberi nikmat, sesungguhnya kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala atas para hambanya banyak sekali, ya Allah, bahkan tidak terhitung, ya Allah. Sedangkan si hamba saja tidak mampu menghitungnya, apalagi mensyukurinya. Mau menghitung nikmat Allah yang tiap hari kita nikmati, mau dihitung aja tidak bisa. Tambah lagi mau mensyukuri semua nikmat itu dibilang alhamdulillah, bilang ya Allah banyak pada. Jadi kalau kita bilang saya mau yang mana yang mau saya syukuri, la ilaha illallah, banyak pada telinga, mata, segala-galanya. Kalau kita sakit baru kita tahu. Kalau kita sudah kena musibah baru kita tahu. Jadi banyak-banyak bersyukur. Orang yang banyak bersyukur musibahnya tidak lama. Dapat musibah sebentar aja, sebentar untuk mengangkat derajat saja. Tapi kalau orang jarang bersyukur, lama musibah kalau dapat musibah. Jadi kalau pengen musibah itu dekat dari sekarang sudah sering bersyukur. La ilaha illallah, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surat An-Nahl yang artinya, dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sifat mahanya Allah ini bukan main. Kenal bagi yang kenal sama Allah. Kenal bagi yang kenal sama Allah dengan kasih sayang Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Hendaknya seseorang tidak memandang orang yang mendapat kebaikan nikmat di atasnya dengan pandangan iri hati dan ingin banyak hartanya. Sebab bisa jadi dia akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala atasnya dan tidak sibuk mensyukurinya. Jadi kalau ada orang sudah memandang orang mendapatkan nikmat dengan iri hati, ini orang biasanya tidak bersyukur. Dia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Dan dia meremehkan atas rahmat yang turun kepada orang yang dia lihat itu, yang mendapatkan nikmat dari Allah. Sehingga hal ini menyebabkan nikmat itu dicabut. Akhirnya nikmat yang ada pada dirinya dicabut sama Allah dan dipindah darinya, sedangkan dia sendiri tidak akan diberi harta yang sebanyak orang tadi, dan miliknya pun yang sedikit dicabut darinya karena ia tidak mensyukurinya dan tidak menjaga tata krama terhadap Tuhannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Unzuru ila man huwa dunakum fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matullah 'alaikum."
Lihatlah kepada orang yang taraf hidupnya yang berada di bawah kalian, karena lebih menjaga kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan sebagian hamba atas yang lainnya untuk nikmat dan rahasia di dalamnya juga untuk manfaat dan maslahat bagi mereka yang tak seorang pun selainnya mengetahui dan memahami hal ini. Kadang-kadang Allah SWT melebihkan rezeki sebulan ini, dilebihkan untuk rezeki ini. Rezeki kesehatannya lebih kurang, ini lebih tinggi kesehatannya. Rezeki ini lebih tinggi, ini lebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rahasia. Yang punya diri pun mungkin tidak tahu rahasianya. Maka dari itu yang punya diri harus mengambil hikmah dan rahasia. Dia harus mengerti kenapa Allah berikan dia itu. Dan harus bisa mengimbangi. Oh, Allah memberikan aku ini pasti gara-gara ini. Dia sadar baik, tahu benar bahwa Allah tidak pernah menurunkan takdirnya itu sia-sia belaka. Maka hendaknya seorang hamba menerima pembagian dari Tuhannya dan bersyukur kepadanya. Jadi harus banyak bersyukur. Oh, si fulan punya rumah, aku tidak punya rumah, bersyukur. Si fulan begini, aku begini, lihat ke bawah kita banyak lagi yang lebih daripada itu. Bersyukur, banyak yang bersyukur. Kalau sudah kita bisa bersyukur terus tiap hari, alhamdulillah. Jadi orang paling nikmat tak tahunya. Kalau tak tahunya orang yang punya istana di dunia ini sama orang yang bersyukur. Kenapa? Dia punya perhiasan di hatinya mahal, bersyukur. Kalah yang kaya-kaya. Kalah yang punya tanah banyak, kalah yang punya emas banyak. Kenapa? Ini orang tidak punya baju, tidak punya ini, tidak punya itu, tapi punya syukur. Ya Allah, Akbar. Ini pakaiannya Nabi Muhammad, ini pakaiannya kekasih Allah. Ini pakaiannya hamba-hamba Allah yang akan menjadikan hamba ini mendapatkan surganya Allah. Yang bisa membeli surga ini syukur, bukan harta. Orang punya harta banyak, disimpan-simpan, tidak bisa beli surga. Beli sapu tangan surga saja tidak sanggup. Ya. Tapi dengan bersyukur kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dan semuanya masuk surga dengan rahmat Allah. Jalla bersyukurlah kalau kita sudah bisa mengerti bersyukur. Ada orang hidup sampai detik ini tidak tahu apa arti syukur. Apa maksudnya supaya saya bersyukur? Mungkin supaya kaya banyak nikmat. Nikmat ini mesti banyak baru bisa bersyukur. Kalau tak punya nikmat tak bisa bersyukur. Kalau sakit tak bisa bersyukur. La ilaha illallah. Tapi orang yang dapatkan hidayah, dia sakit bersyukur. Dia dapat pahala bersyukur. Dia padahal susah tetap bersyukur. Tahu benar, mengerti dia cara berhubungan dengan Allah. Mengerti dengan hidup ini. Mengerti dengan jalan hidup. Berkat ada petunjuk, ada hidayah, ada syukur dari Allah yang syukur. Tak bisa didapatkan begitu saja. Allah yang ngasih hadiahnya. Mudah-mudahan kita bersyukur semuanya. Kalau kita bersyukur, kita paling beruntung di dunia ini. Di dunia ini kita hamba yang paling beruntung dari jutaan makhluk. Kenapa? Oh, ini orang sudah punya sifat syukur. Hidupnya sudah punya sifat syukur. Ini lebih dari punya mobil mewah. Nah, jalan menuju surga. Baru bisa dekat sama Allah. Yang dekat sama Allah ini orang-orangnya nyerah sama Allah, bersyukur. Orang dekat sama bosnya saja, mau dekat sama bosnya harus dia ngikuti bosnya. Tahu, mengerti cara berhubungan. Nah, mau berhubungan sama Allah, mau dekat sama Allah harus bersyukur. Kalau kita bersyukur ya salah. Mau doa saja. Pertama kali doa, apa yang diucapkan? Afdhalud doa, alhamdulillah. Paling bagusnya doa, afdal daripada doa kalimat alhamdulillah. Baru doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur kami kehadapanmu ya Allah. Baru doa pertama kali syukur dulu, pujian dulu kita puji sama Allah atas nikmatnya. Nah, itu yang dilihat sama Allah. Jadilah hamba Allah. Jangan jadi hamba nafsu yang mau terus baru berbicara, baru mendengar, baru berkata, dia sudah mulai ngomong terus nafsu. Nafsu mau ini, mau hidup ini lah.
Carilah orang yang sudah jadi hamba Allah, mau Allah, sudah sinap, sudah bisa ngomong lagi. Sudah ada syukur di situ, sudah mau dekat sama Allah, sudah mau Allah di hatinya. Dia tahu benar, itulah keberuntungan. Dia tahu benar, Allah lah segala-galanya. Allah kebahagiaannya, kenikmatannya, semuanya ada di sana. Nah, maka dari itu, maka hendaknya seorang hamba menerima pembagian dari Tuhannya. Terima apa yang Allah beri. Dan bersyukur kepadanya, bukan nerima begitu saja terpaksa. Bersyukur, dia sudah tahu bahwa lau kushifal ghita makhtartum illa al-waqi. Kalau dibuka hijab takdir, tidak ada yang kita pilih dari nasib kita, kata Imam Ali, kecuali takdir kita sekarang ini. Bukan dengan punya kekayaan yang banyak atau punya kerjaan ini dan itu. Ternyata takdir yang sekarang inilah yang paling terbaik. Kalau kita sudah dibukakan hijab takdir ini. Kalau kita tahu akibat-akibatnya, tidak ada yang kita pilih. Terus sekarang ini, ya nasib seperti ini. Nah, inilah orang yang percaya sama Allah. Orang yang melihat kebesaran Allah. Orang yang sudah ada sifat bersyukur, dia terima kasih Allah sudah memilih jalan hidupnya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semuanya. Kepadanya, bersyukur kepadanya atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Di samping memohon kepadanya tambahan karunia, sudah bersyukur minta tambahkan karunia, minta. Allah paling senang kalau hambanya ini tamak atas karunia, bukan tamak nafsunya. Tamak atas anugerah Allah, minta sayangi terus sama Allah. Ada apa-apa senang Allah. Karunia karena perbendaharaan karunia di langit dan bumi berada dalam genggamannya. Dan seluruh kebaikan ada di tangannya. Sudah semua kebaikan yang dipikir-pikir itu di tangan Allah. Allah berhak melakukan apapun yang dia kehendaki dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Wafirru ilallah, kejarlah Allah. Kejarlah Allah, sudah tak usah mikir apa lagi dekat ya Allah. Intunya Nabi Muhammad SAW. Surga dunia, surga akhirat menunggu kita. Semua jadi surga. Tidak ada lagi kalau sudah dekat sama Allah. Apapun sakit jadi nikmat. Tidak ada sakit lagi sudah. Tidak ada kisah lagi. Ulun tak punya duit, ulun sakit, ulun tak punya kerja. Tidak ada kisah lagi sudah dekat sama Allah ini. Kita jalani hidup. Senang semuanya. Kenapa ada sesuatu di hati manusia ini yang Allah beri, yang tidak diberikan kepada orang lain? Bersyukur. Satu cahaya kebahagiaan, satu cahaya kesenangan, sakinah yang tak bisa dibayangkan bagaimana. Sakit pun mereka bilang nikmat, karena sudah terkenal sama Allah. Dia tahu semuanya ini adalah ada hikmahnya dan ada nikmatnya. Dan anugerah Allah tidak pernah terputus kepada hambanya. Mari kita bergembira, mari kita bersyukur sekarang ini atas segala nikmat. Jangan sampai ada waktu kecuali bersyukur. Jangan sampai bersyukur. Ajari anak-anak kita syukur. Ajari keluarga-keluarga kita syukur. Bukan ajari lihat dunia ini terus ya. Tolong kita ajarkan syukur. Ini dunia jadi indah kalau sudah bersyukur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita abdan syakura. Allah tulis kita di buku orang-orang yang bersyukur. Allah tambahkan nikmat kita dunia dan akhirat. Tambah nikmat hidup. Melihat umur kita tambah nikmat. Melihat makanan, melihat minuman, melihat kehidupan, melihat perjalanan, melihat ilmu, melihat segala nikmat yang Allah turunkan. Tambah nikmat, bertambah nikmat. Allah tidak jabut kenikmatan tersebut sampai bertemu dengan Allah dalam keadaan penuh nikmat. Amin ya rabbal alamin. Suratul Fatihah. Allah.